Selamat siang, Bapak Ibu, serta para siswa semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Masih tetap semangat ya? Oke, terima kasih karena sudah mengikuti open house. Dari tadi sudah melakukan perjalanan yang panjang, berkunjung ke beberapa tempat, dan sekarang tiba waktunya untuk kita mengikuti Techminar, ya, dengan judul From Passion to Business. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Sekali lagi selamat siang untuk Bapak Ibu dan juga para siswa semua yang sudah bergabung. Oke, sebelum kita memulai Techminar saat ini, yang sudah siap untuk mengikuti Techminar, mendengarkan pengalaman-pengalaman yang menarik tentunya dari narasumber kita hari ini, silakan berikan reaction, love atau senyum sebagai tanda bahwa kita siap untuk mengikuti Techminar hari ini. Oke, silakan. Ini baru ada 1, 2, 3, 4. Ayo berikan banyak reaction, love, senyum, silakan. Sebagai bentuk kesiapan kita untuk mengikuti Techminar saat ini. Mau berikan reaction jempol juga boleh sekali. Oke. Ya, sebelum kita memulai Techminar saat ini, para siswa diminta untuk mengisi dulu ya, mengisi daftar hadir. Oke, nanti akan di-share di kolom chat untuk daftar hadir. Silahkan diklik dan diisi. Ini berkaitan dengan e-sertifikat yang akan para siswa dan Bapak Ibu semua dapatkan ketika kita ikut Techminar saat ini. Oke, silahkan diisi dulu untuk daftar hadirnya. Dan kita nanti akan mendengarkan pengalaman sharing yang luar biasa hari ini. Pasti tidak akan menyesal ketika mengikuti Techminar saat ini. Ya, untuk Bapak Ibu host minta tolong untuk nanti dijadikan co-host untuk pembicara kita saat ini, karena akan ada file yang di-share screen. Ya, untuk pembicara kita saat ini, seorang yang masih muda, tapi berbakat dan luar biasa, menekuni passion-nya, sehingga bukan hanya sekedar passion, tapi benar-benar sudah menjadi bisnis. Sehingga kita akan belajar hal ini from passion to business. Dan yang menjadi narasumber kita atau pembicara kita saat ini adalah Devoria Adeline. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut. Oke, ditunggu sebentar. Yang mana ya Kak Devoria Adeline? Nanti kita akan berkenalan. Nanti akan diberikan kesempatan kepada Kak Devoria Adeline untuk menyampaikan pengalaman dan berkenalan lebih jauh. Oke, sebelumnya kita menunggu dulu untuk Kak Devoria untuk nanti bisa share screen dan dijadikan host. Oke, silahkan para siswa mengisi dulu daftar hadirnya ya. Bagi yang belum silahkan, ayo silahkan diisi supaya nanti dapat e-sertifikat. Ma'am, saya izin ke toilet. Thank you. Baik, terima kasih. Ma'am, boleh minta itunya, soalnya aku baru masuk. Baik, baik Davi, nanti akan di-share kembali untuk linknya. Untuk yang baru bergabung dalam Techminar ini akan di-share di kolom chat untuk daftar hadir. Silahkan diisi dulu bagi yang belum, supaya nanti bisa mendapatkan e-sertifikat. Dan tentunya jangan lupa mengikuti sampai selesai ya.
Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung saja mulai webinar kita hari ini, From Passion to Business. Sekali lagi, Bu Jubi akan memperkenalkan diri dulu, tadi belum perkenalan ya. Ya, selamat siang semua, perkenalkan, nama saya Jubelina Inosensia. Dan sekarang saya akan memandu untuk webinar From Passion to Business. Dan yang akan bersama-sama dengan kita saat ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada Devoria Adeline. Mari kita berikan senyuman yang baik, yang ceria kepada Devoria Adeline. Halo Devoria Adeline. Ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Senang sekali bisa bergabung bersama-sama dengan kita saat ini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Iya, terima kasih. Dan untuk mengenal, kira-kira nama lengkap Devoria ini siapa? Kemudian sekarang ini sekolah atau gimana ya? Kemudian passionnya itu apa? Yang hari ini akan kita bahas. Tidak berlama-lama lagi, saya mempersilakan untuk Devoria memperkenalkan dirinya. Ya, halo semuanya. Nama saya Devoria. Nama lengkap saya Devoria Adeline Kriswanto. Dan saya umur 17. Saya sekarang murid kelas 12 di SMA Petra 1. Dan hari ini saya akan sharing tentang passion saya, bagaimana saya bisa mengubah passion saya menjadi satu small business. Dan passion saya ini adalah di bidang art. Baik, terima kasih Kak Devoria yang sudah memperkenalkan dirinya. Wah, ternyata Kak Devoria masih sekolah ya. Dan Kak Devoria juga sekolah di sekolah Petra. Ya, masih muda, kemudian berbakat, ya, menggeluti passionnya, dan hari ini akan berbagi pengalamannya. Kira-kira apa ya passionnya Kak Devoria yang hari ini kita akan sama-sama belajar? Mau tahu? Mau mengenal sedikit tentang passionnya Kak Devoria apa? Oke, kita akan lihat. Kak Devoria akan sharing sedikit, akan menampilkan sedikit kira-kira passionnya Kak Devoria ini yang seperti apa. Silahkan Kak Devoria. Ya, saya memiliki passion di bidang art. Saya memiliki 2 small business untuk sekarang. Yang pertama namanya Drawn by Devoria. Mungkin saya bisa share screen. Sorry, saya belum share sound. Ya, jadi saya memiliki passion di digital art. Saya memiliki passion di digital art dan saya sejak kecil sudah mulai menggambar, dan baru-baru ini akhir tahun 2020, tepatnya bulan September, saya menekuni digital art dan membuka art commissions untuk digital art. Ini adalah akun Instagram saya, dan ini adalah beberapa contoh hasil gambar saya. Seperti ini kira-kira. Jadi ini beberapa contoh hasil karya saya dalam digital art. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian selain digital art, saya juga mendalami traditional art, yaitu di realism. Dan ini adalah beberapa contoh hasil karya saya.
Kemudian saya juga manage small business, di mana saya juga menjual handmade, made-to-order jewelry. Dan ini adalah beberapa contoh apa yang saya jual. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, terima kasih Kak Devoria untuk sedikit perkenalan di awal tentang passionnya di bidang digital art dan juga tadi berkaitan dengan aksesoris atau jewelry ya. Terima kasih Kak Devoria. Kita akan mengetahui lebih jauh lagi bagaimana sampai bisa akhirnya menghasilkan karya-karya yang luar biasa seperti yang tadi Kak Devoria sudah tunjukkan kepada adik-adik yang ada di sini. Ya Kak, kita akan lanjut ya Kak ya untuk mengetahui lebih dalam perjalanan passionnya Kak Devoria. Nah, untuk mengawalinya, saya akan bertanya nih Kak, kira-kira sejak kapan Devoria menyukai seni, digital dan lain sebagainya, menekuni itu menjadi sebuah passion dari Devoria? Ya, jadi saya sudah mulai menggambar sejak saya kecil, bahkan sejak saya belum sekolah, saya sudah mulai menggambar. Dan dulu waktu saya kecil, orang tua saya itu bilang kalau dulu itu saya waktu menggambar itu kan gambarnya di kertas. Jadi saya hanya mau menggambar pakai spidol, nggak mau menggambar pakai pensil. Jadi orang tua saya bilang kalau dulu waktu saya menggambar, saya dalam sebulan itu bisa menghabiskan kertas itu at least 1 rim. Dan dari dulu saya hanya bisa traditional art, yang dimana saya kemudian mulai menekuni traditional art dalam aliran realism yang saya sudah tunjukkan tadi di share screen. Saya mulai menekuni realism pada tahun 2017, yaitu pada saat saya kelas 7. Dan salah satu karya saya itu pernah masuk di website seorang fotografer dari Italia. Mungkin saya bisa share screen. Ini adalah website-nya. Dan di sini ada salah satu karya saya, yaitu yang di paling kiri. Ini adalah karya saya waktu saya umur 15, jadi 2 tahun lalu. Ini dipublish di website-nya dia. Kira-kira seperti itu. Kemudian selain itu waktu akhir tahun 2020, yaitu waktu bulan September, saya mulai belajar digital art, dan kemudian saya membuka jasa custom digital art seperti yang saya sudah mention tadi, yang sudah saya share screen, di Instagram yang namanya Drawn by Devoria. Ya, menarik sekali Kak Devoria. Usia 15 tahun karyanya itu sudah bisa dipublish di website di luar negeri ya, mancanegara. Bukan suatu hal yang mudah tentunya, tapi Kak Devoria menunjukkan bahwa walaupun muda, ini passion saya bisa mencapai itu. Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah sejak kapan Devoria menyadari bahwa art itu adalah passionnya Devoria? Ya, jadi saya seperti yang saya sudah mention tadi, sejak kecil saya sudah mulai menggambar, sering menggambar, dan saya selalu menikmati waktu ketika saya menggambar. Dan saya selalu menganggap bahwa menggambar itu membuat saya rileks. Dan jadi saat itu juga waktu saya masih kecil, saya sudah yakin kalau passion saya itu di bidang art. Ya, jadi sejak kecil tahu bahwa passionnya di bidang art. Nah, sampai itu memang benar-benar menjadi sebuah passion yang sekarang menjadi sebuah bisnis. Apakah awalnya itu ada dari dulu kecil, ada les, ataukah memang otodidak? Ya, belajar sendiri, berusaha sendiri, atau bagaimana? Iya, kebetulan saya belajar sendiri, saya otodidak. Tuhan memberikan saya talenta dalam menggambar, jadi saya mengembangkannya sendiri. Dan
menurut saya pribadi menggambar kalau kita mengikuti kayak les menggambar itu menurut saya itu membatasi style kita sendiri karena kalau sewaktu kita menggambar kita itu pasti punya art style kita sendiri yang nggak bisa ditiru, yang nggak bisa dicontohi gitu. Jadi kalau kita itu ada les menggambar, kita itu kayak kalau menggambar ini tuh harus gini, kalau menggambar itu tuh harus begitu. Itu menurut saya itu malah membatasi kreativitas kita masing-masing. Ya, jadi bagi Kak Devoria lebih merasa nyaman, lebih merasa bisa berkreasi, berkembang, bebas itu ketika belajar sendiri. Justru tidak memilih untuk les ya. Mungkin ada yang lain itu memilih untuk les, tapi bagi Kak Devoria akan bisa lebih berkembang, berekspresi, lebih kreatif, terus mencoba itu ketika ya belajar berbagai hal, menggambar terus mencoba dan sebagainya, tapi tidak memilih untuk les begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan orang tua ketika melihat bahwa Kak Devoria ini sering gambar, bikin gambar-gambarnya bagus, gimana dukungan orang tua? Iya, kalau dukungan orang tua, saya selalu menganggap orang tua saya selalu memberikan dukungan yang terbaik, orang tua saya selalu mendukung dalam doa apapun yang saya kerjakan, dan dengan orang tua saya melihat kalau saya sering menggambar dan saya passion saya itu menggambar, ya itu kalau saya pribadi saya tidak perlu mengkomunikasikan passion saya itu menggambar, karena orang tua saya itu sudah bisa tahu sendiri dari apa yang sering saya kerjakan kalau passion saya itu dalam art. Ya, jadi tanpa menyampaikan, mengkomunikasikan lewat kata-kata, tapi ketika keseharian orang tua melihat perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh Devoria, sehingga orang tua sudah tahu bahwa passion-nya itu di sini. Bagaimana dengan dukungan teman-teman selain orang tua? Bagaimana dengan teman-teman lingkungan sekitar? Melihat passion-nya Devoria ini seperti apa mereka? Iya, kalau untuk teman-teman saya juga bersyukur punya teman-teman seperti mereka karena mereka sangat suportif dengan apa yang saya kerjakan, dan teman-teman saya selalu mengapresiasi karya-karya saya, dan bahkan teman-teman saya adalah orang-orang pertama yang menyuruh saya untuk belajar digital art dan membuka art commissions. Jadi kalau saya sekarang punya small business yang saya take art commissions, itu juga berkat mereka juga. Kalau boleh tahu nih, kira-kira ketika teman-teman tahu passionnya di sini digital art dan lain sebagainya, ada tidak ya teman-teman yang kemudian, Devoria tolong bikinkan ini dong, nah order dan lain sebagainya, ada atau tidak, gimana dari teman-teman? Iya, tentu saja ada. Kalau dari teman-teman saya, mau teman-teman yang dari sekolah atau teman-teman yang saya kenal online, itu mereka juga kadang-kadang mereka juga custom art di saya. Malah kadang-kadang mereka juga langganan di saya. Itu juga salah satu bentuk dukungan dari teman-teman ya, ketika tahu bahwa temannya punya passion tertentu, kemudian mencoba mendukung temannya dengan memesan dan lain sebagainya ya, sebagai bentuk dukungan terhadap teman yang punya passion tertentu ya. Sejak kapan Devoria tahu kalau karyanya Devoria ini bernilai? Ya, mungkin akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis, bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang menjanjikan. Sejak kapan? Iya, saat saya menekuni realism, ya itu mulai tahun 2017, kan saya sering menggambar dari referensi dari fotografer atau orang-orang yang karyanya saya suka. Lalu saya memposting karya-karya saya yang referensinya dari mereka. Saya posting di akun Instagram saya. Kemudian saya mendapatkan apresiasi dari orang-orang tersebut yang referensinya yang karya mereka saya pakai. Kemudian mereka juga merepost karya saya itu ke Instagram mereka, dan bahkan ada yang dimasukkan website yang tadi sudah saya share screen.
dari situ saya menyadari kalau karya saya itu bernilai. Mungkin saya bisa share screen untuk. Ya, boleh, silahkan. Ya, ini adalah beberapa orang-orang yang mengapresiasi karya saya, mana saya memposting karya saya, kemudian mereka merepost ini, dan ini adalah yang tadi saya tunjukkan yang dimasukkan di website. Di waktu saya umur 15. Kemudian ini adalah salah satu fotografer yang di US, dan waktu itu dia meminta gambar saya untuk dikirim ke dia, maksudnya secara fisik ya, maksudnya karya itu sendiri. Tetapi waktu itu sayangnya saya masih umur 15, jadi saya masih belum mengerti kayak gimana saya bisa ship ke luar negeri. Akhirnya ya waktu itu saya tidak mengirimkan gambarnya, tetapi saya mengirimkan file yang sudah di-scan seperti itu. Lalu ya kira-kira seperti itu. Tapi saya menyadari kenapa kok saya nggak take art commissions yang di bidang traditional art yang aliran realism, karena saya sadar kalau tingkat kesulitan realism itu lebih tinggi dan peluang untuk gagal, maksudnya kan kalau realism itu kan harus semirip mungkin sama referensinya. Kalau misalnya kita gambar terus ada yang kurang mirip gitu, peluang untuk gagal itu lebih tinggi. Jadi saya memutuskan untuk tidak membuka art commissions untuk di bidang ini. Kemudian dari situ dengan dukungan dan saran teman-teman saya akhirnya memutuskan untuk membuka art commissions untuk digital art. Saya belajar digital art itu juga barusan, kemudian saya membuka art commissions yang khusus digital art dan hanya kartun, di mana orang-orang juga mengapresiasi karya-karya saya, dan orang-orang juga berniat untuk membeli, untuk membayar jasa saya untuk custom di saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dari custom yang disampaikan oleh beberapa orang yang custom kepada Devoria, kemudian Devoria menyadari bahwa yang realism itu nggak mudah, kadang tidak sesuai, bisa saja tidak sesuai ekspektasi dari orang yang custom ke kita, sehingga akhirnya Devoria memilih untuk yang digital art saja, betul ya? Oke, sampai kemudian bisa menjadi bisnis, small business. Kira-kira awal mulanya itu bagaimana? Apakah dari teman-teman yang awal tadi memesan ataukah bagaimana perjalanannya? Iya, jadi awalnya saya itu hanya menggambar sebagai hobi. Saya dulu hanya menekuni traditional art. Kemudian saya itu selalu beranggapan dulu saya tuh selalu beranggapan kalau digital art itu rumit dan saya tidak yakin kalau saya akan bisa digital art. Tapi teman-teman saya, semua ya teman-teman saya yang dari sekolah, tapi khususnya yang teman-teman yang saya kenal online, mereka encourage saya untuk belajar digital art dan membuka art commissions. Akhirnya saya juga membuka art commissions waktu akhir tahun 2020. Awalnya memang susah ya cari customers, karena kan memang kalau misalnya baru buka small business kan juga nggak bisa kayak langsung dari nol terus langsung terkenal gitu kan juga nggak bisa. Jadi ya walaupun sudah research pasar, tapi seiring waktu juga kita pasti audience kita nambah ya. Jadi kita tentu saja kita bisa makin dikenal di market lokal maupun internasional. Ya, Kak Devoria menyebutkan ada market lokal maupun internasional. Berarti customer-nya Devoria itu
bukan saja dari Indonesia tapi juga dari internasional ya. Seperti juga tadi yang disampaikan di sebelumnya share screen tadi, ada juga yang dari internasional. Bisa ceritakan sedikit tentang customer yang tadi bukan hanya dari lokal tapi juga dari internasional. Iya. Ya, bagaimana saya bisa masuk ke market internasional? Saya dari awal membuka small business saya bergabung dalam small business communities baik di Indonesia maupun di lingkup internasional, dan dari small business communities itu kita saling support satu sama lain. Maksudnya small business yang lain kita saling support, saling promote satu sama lain. Jadi kalau ini ngomong yang di internasional dulu ya. Kalau yang di internasional kayak misalnya ada small business yang based di US, kemudian kita saling promote, jadi audience dia bisa melihat account saya dan audience saya bisa melihat account dia. Jadi kita sama-sama dapat potential customers dari saling promote itu tadi. Kemudian yang di Indonesia juga ada, maksudnya komunitas-komunitas small business, jadi kita juga sama sebenarnya saling promote dan saling support satu sama lain. Kalau customer saya yang dari Sungan beda HP kok apa? HP ku lebih terang sungan. Ini kayak apa kayak kobong muka endah. Loh, Apa-apa lah tuh. mungkin ya mau tuh ya HP ku juga. Sekarang di mute ya. Oke, bisa dilanjut, Kak Maria? Iya. Customer saya yang dari luar sejauh ini kebanyakan dari US, kemudian ada juga dari UK, dari Kanada, dari Korea Selatan, dari Philippines, dari Singapura, dan lain-lain. Kalau yang dari Indonesia kebanyakan dari Jakarta dan dari Bali, gitu. Selain masuk ke small business communities tadi, potential customers itu juga bisa datang dari explore page di Instagram. Jadi jika saya itu rutin nge-post konten, dan jika konten saya itu sesuai dengan apa yang orang-orang sekarang itu suka, maka peluang post saya untuk masuk ke explore page itu lebih bisa makin besar. Jadi potential customers juga bisa datang dari situ. Ya, Devoria, tadi dikatakan bahwa bergabung dalam semua bisnis community, kemudian dari Instagram dan sebagainya, orang mengenal karya-karyanya Devoria, kemudian orang tertarik, ingin memesan, dan lain sebagainya. Apakah hanya melalui small business itu, atau kemudian dari Instagram saja, ataukah lewat mana lagi Devoria mengembangkan ini, terus melebarkan apa yang sudah menjadi passion-nya, sehingga semakin dikenal, banyak orang yang bisa custom, dan lain sebagainya? Iya, kalau untuk saya pribadi, saya memang kalau untuk yang art commissions ya, yang drawn by Devoria, saya hanya di Instagram saja. Tetapi selain saya direct message di Instagram, saya juga menyediakan email dan nomor telepon saya. Jadi customer saya bisa reach out ke saya dengan lewat email atau lewat telepon, lewat direct message, bisa semua. Dan kalau untuk menjual jewelry, saya menggunakan Instagram dan Depop. Depop itu e-commerce, tapi untuk internasional. Dan Instagram juga bisa langsung. Jadi saya menggunakan dua itu. Selain itu, kalau untuk rekomendasi platform social media, TikTok juga bisa digunakan untuk post konten ya. Mungkin kalau TikTok kurang cocok untuk jualan ya, tapi bisa juga untuk menambah potential customers, karena kalau kita post konten di TikTok terus kalau videonya itu blow up, kan kita juga bisa, bisnis kita bisa makin terkenal juga. Jadi potential customers juga bisa datang dari situ.
Oke, ya bagi yang sudah mulai tertarik untuk melirik karya-karyanya Devoria, silakan kunjungi Instagramnya, kemudian lihat karya-karyanya, untuk jangan ragu untuk custom dengan Kak Devoria. Nah Kak, kalau misalnya adik-adik di sini tertarik nih, kemudian kunjungi Instagram media sosialnya Kak Devoria, tertarik kemudian custom, terus nanti pembayarannya gimana Kak? Untuk pembayarannya saya menerima transfer bank untuk customers dari Indonesia, dan untuk customers yang dari luar saya menerima PayPal. Oke, terima kasih. Ya itu ya, adik-adik semua ya, itu sedikit cerita dari Kak Devoria, bagaimana prosesnya sampai menjadi bisnis, kemudian bagaimana ketika kita tertarik dan ingin bertransaksi dengan Kak Devoria. Kita ingin, oh ini nih Kak Devoria, ini teman saya ada yang mau ulang tahun, saya mau custom. Kakak saya mau ulang tahun, saya mau custom Kak. Nah, silahkan kunjungi Instagramnya Kak Devoria, bisa DM atau hubungi nomor yang tertera dan sebagainya, info di situ bisa langsung hubungi Kak Devoria. Kak Devoria pertanyaan lanjutan nih buat Kak. Bagaimana reaksi orang tua ketika apa yang awalnya menjadi passion Kak Devoria, kemudian sekarang menjadi bisnis, kemudian dapat penghasilan dari passion itu, sementara di satu sisi masih usia sekolah SMA. Bagaimana reaksi orang tua ketika ini menjadi small business? Ya, orang tua saya tentu saja sangat senang dan bangga melihat saya bisa membuka small business dan mengembangkan passion saya untuk menghasilkan uang sendiri. Nah, selain untuk menghasilkan uang, hal ini juga dapat mengasah kemampuan saya dalam menggambar, karena saya juga terbiasa menggambar terus, jadi bisa terasah kemampuannya. Kemudian juga bisa mengasah social skill saya kalau dalam bisnis itu bisa memberikan customer service yang terbaik buat customer saya, dan orang tua saya juga selalu mendukung, selalu suportif, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya. Kak mau bertanya lagi, kalau misalnya ini untuk adik-adik mungkin biar adik-adik juga nanti ketika mencoba mengikuti jejaknya Kak Devoria. Ini satu pertanyaan yang penting. Ketika Kak Devoria sudah usia SMA, sudah punya penghasilan ya. Kemudian apakah itu kemudian dikelola sendiri ataukah dikelola orang tua? Nah, ini untuk adik-adik juga nih. Kalau misalnya mereka mengikuti jejak, mereka punya passion dalam bidang yang lain misalnya, kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, kira-kira ini mereka kelola sendiri ataukah nanti dikelola orang tua? Ini bisa jadi pelajaran juga untuk adik-adik. Bagaimana Kak? Ya, kalau untuk saya pribadi, saya mengatur pemasukan saya sendiri karena ya saya sudah cukup umur untuk melakukan itu. Tapi kalau kalian mau dikasihkan ke orang tua juga nggak apa-apa kan, karena kan kalau masih umurnya di bawah 18 masih belum bisa, di bawah 17 masih belum bisa membuka account bank, jadi mungkin bisa diserahkan ke orang tua juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya kan udah bisa menghasilkan uang, itu memang kecenderungannya itu memang jadi agak konsumtif. Jadi kita juga harus bisa mengontrol diri sendiri gitu. Selain itu juga yang penting kita juga harus jangan lupa untuk memberikan persepuluhan. Wah, poin penting di terakhir itu dari Kak Devoria buat kita semua, buat adik-adik ya. Ketika Kak Devoria sudah mendapatkan penghasilan, Kak Devoria dapatkan pemasukan, Kak Devoria tidak lupa untuk memberikan persembahan Tuhan sebagai ungkapan syukur, bahwa menyadari bahwa passion Kak Devoria ini Tuhan yang memberikan, ini bisa, bisnis ini bisa berkembang, itu juga pasti karena penyertaan Tuhan. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur, Kak Devoria juga memberikan persembahan. Thank you Kak Devoria untuk satu pernyataan yang penting sekali bagi kita semua ya. Oke, ya. Kalau boleh tahu nih Kak, Bu Jube sedikit kepo ya, mungkin adik-adik di sini juga sedikit kepo. Kira-kira berapa nih Kak penghasilannya Devoria ini ya dari bisnisnya ini? Kira-kira berapa nih kalau boleh tahu? Iya,
Kalau untuk pendapatan, saya juga nggak bisa bilang kayak per bulan berapa, karena kan penghasilan saya juga tidak tetap, karena saya masih sekolah, jadi saya hanya kerja itu waktu saya sudah senggang pekerjaan sekolahnya. Jadi kalau misalnya kegiatan sekolah saya lagi padat, misalnya sedang exam week atau ada banyak deadline tugas, saya akan tutup commissions untuk sementara waktu, dan saya akan buka kembali saat sudah agak senggang gitu ya. Kemudian kalau misalnya waktu liburan, ya saya bisa hasilnya bisa lumayan banyak ya, karena kan saya bisa kerja art commissions terus karena sekolahnya lagi libur. Nah, untuk harga berapa saya biasanya charge? Kalau untuk desain biasa, contohnya kayak logo design atau sticker sheet design atau character design dan sebagainya, saya biasanya charge. Saya menetapkan dua harga ya. Kalau di international sama untuk lokal. Nah, kalau lokal saya biasanya charge sekitar 100 sampai 250.000 per satu desain. Kalau misalnya kayak logo gitu ya sekitar 100-an. Tapi kalau untuk harga yang international, saya biasanya charge sekitar 10 sampai 30 US dollars per satu desain. Nah, kalau itu kan yang simple ya, karena yang hanya desain, hanya dalam bentuk gambar. Kalau custom animation kan lebih rumit ya. Animation itu kan gambar yang banyak, kemudian dijadikan satu video. Kemudian juga ada background musiknya juga. Jadi kalau untuk custom animation, karena pembuatannya itu jauh lebih rumit, kemudian juga time consuming, saya biasanya charge sekitar at least 50 USD, ya sekitar 50 sampai 80 US dollars, dan itu cuma saya set satu harga saja. Maksudnya untuk mau internasional atau lokal ya tetap segitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada yang mau, ya saya juga tetap charge segitu. Jadi kalau misalnya dikurskan ke rupiah, jadinya sekitar 720.000 sampai 1.150.000 per satu animation. Devoria, range harganya atau charge-nya berbeda-beda. Tingkat kesulitan satu karya itu ya, gambar itu. Nah, kira-kira biasanya satu desain itu membutuhkan berapa lama waktu pengerjaan? Iya, kalau untuk durasi pengerjaannya, kalau kan juga tergantung sama tingkat kesulitan ya. Kalau misalnya desain biasa ya lumayan cepat ya, mungkin sekitar 30 menit sampai maksimal 2 jam gitu. Tapi kalau misalnya untuk animation, animation itu kan harus gambar satu-satu, kemudian dikelompokkan jadi satu lagi. Nah, itu kalau yang simple biasanya sekitar mungkin 3 sampai 7 hari untuk yang simple, seperti yang saya tunjukkan tadi, mungkin yang background-nya ganti-ganti, kayak gitu, itu kan yang simple. Itu ya segitu. Kalau yang lebih kompleks, misalnya scene-nya lebih banyak, terus gerakannya juga lebih rumit, itu biasanya bisa 1 sampai 4 mingguan. Tapi itu juga bisa molor lagi, karena saya kan juga masih sekolah ya, yaitu poin saya yang tadi. Kalau misalnya sekolah saya lagi nggak senggang, jadi ya bisa segitu lamanya. Tapi kalau lagi banyak ulangan, banyak tugas gitu, ya bisa sampai agak lama, bisa 1 bulan lebih baru selesai. Oke, berarti tergantung tingkat kesulitan, kemudian tergantung kalau misalnya ada ujian, sekolah, dan lain sebagainya, itu mempengaruhi juga waktu pengerjaan, ya. Gitu. Kemudian tingkat kerumitan tadi juga mempengaruhi dari harga atau yang ditetapkan Devoria, begitu ya. Kak, kalau boleh tahu nih, tadi kan kita sudah tahu sedikit nih berapa pendapatan Kak Devoria, artinya bahwa dari satu desain itu tergantung tingkat kerumitan kita bisa tahu berapa harga yang diberikan oleh Kak Devoria. Nah, kalau dari situ kemudian kan Kak Devoria ada pendapatan nih, ada penghasilan. Nah, biasanya penghasilannya itu
mau dibuat apakah? Apakah untuk terus mengembangkan passion ini, small business ini, ataukah punya rencana-rencana yang lain dengan pendapatan yang sudah Kak Devoria dapatkan? Iya, kalau untuk pendapatan yang didapatkan, jadi selain untuk modal lagi, kalau misalnya untuk yang ini ya, untuk yang jewelry kan juga butuh modal untuk supplies-nya. Selain itu, saya juga ingin menabung untuk investasi yang terbaik. Kemudian saya juga berencana untuk menggunakan uang saya untuk melanjutkan studi saya. Nah, saya berencana untuk mengambil S2 di negara berbahasa Prancis, karena saya juga kebetulan juga memiliki passion dalam bahasa. Jadi saya juga sudah selesai belajar bahasa Prancis sejak awal tahun 2021. Kemudian saya juga sudah selesai level B2. Itu adalah standar untuk bisa melanjutkan studi di Prancis. Jadi saya ingin menggunakan pendapatan saya untuk tabungan untuk melanjutkan sekolah saya. Wow, menarik sekali ya. Jadi untuk mengembangkan bisnis ini, tapi juga rencana untuk studi ke depannya. Boleh tahu Kak, kenapa memilih Prancis? Apakah karena Prancis mungkin kita sering juga melihat bahwa banyak karya-karya seni dari sana, ataukah ada hal yang lain yang menjadi alasan Devoria memilih Prancis? Iya, sebenarnya alasannya ya, karena saya, yang seperti saya sudah mention tadi, karena saya juga memiliki passion dalam saya suka belajar bahasa asing, jadi saya juga sudah belajar bahasa Inggris dulu waktu saya kecil, sekarang sudah fluent. Kemudian saya juga mulai belajar bahasa Prancis itu sejak saya kelas 7. Kalau itu kan ada tingkatan levelnya A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. Nah, standar untuk bisa melanjutkan studi di Prancis itu B2. Jadi saya sebenarnya nggak ada kayak alasan yang kuat untuk kenapa saya mau melanjutkan studi di Prancis, karena sebenarnya karena passion saya di bidang bahasa juga. Saya tertarik untuk belajar bahasa asing. Baik, terima kasih Devoria. Satu pertanyaan yang berikut ini berkaitan dengan sekolah ya. Untuk nanti bisa sampai ke melanjutkan sekolah ke Prancis dan lain sebagainya, tentu langkah-langkah itu harus dimulai dari yang sekarang ini, SMA. Bagaimana supaya passion ini tetap bisa digeluti, dijalankan, tetapi ya sekolah di masa sekarang ini juga penting. Saya harus menyelesaikan itu, tetap menjalankan itu. Sebelum nanti pada akhirnya saya sukses, bisa lanjut. Nah yang sekarang ini bagaimana membagi waktunya? Ya, oke, sebelum dilanjutkan oleh Devoria, ya minta tolong sekali lagi untuk semuanya, silahkan untuk di mute dulu, ya, silahkan untuk di mute dulu. Ya, terima kasih. Jadi selama berlangsung webinar, minta tolong untuk di mute. Nanti ada sesi tanya jawab, bisa di unmute jika ada yang ingin ditanyakan atau lewat kolom chat. Oke, terima kasih. Silahkan, ya. Ya. Karena memang kalau masih sekolah itu juga banyak juga ya kerjaan sekolahnya. Saya juga masih kelas 12 dan pekerjaan sekolah saya juga masih banyak. Ya, tugas, ulangan, dan lain-lain. Nah, karena sekarang sekolah itu masih online, ya, menurut saya sekolah online ini juga makin lebih berat daripada sekolah offline, karena kalau saya sekolah dari jam 8 sampai jam 2.30, ya saya tetap fokus sekolah gitu dan mengerjakan semua tugas itu juga sesuai deadline. Nah, kenapa kok saya menganggap kalau sekolah online itu lebih berat ya daripada sekolah offline? Karena kalau sudah selesai sekolah, saya juga nggak langsung sekolahnya selesai, gitu, kayak ya sudah selesai terus bisa ngapa-ngapain. Karena kalau sudah selesai Zoom sekolah, saya juga biasanya masih perlu mencatat, perlu belajar gitu. Nah, di luar jam sekolah, saya juga biasanya kerja tugas atau
belajar bersama teman-teman saya, misalnya call gitu, waktu malam, biasanya sekitar jam 8 malam sampai jam 12 malam untuk kerja tugas atau belajar bersama gitu. Nah, yang paling penting itu pokoknya jangan menunda pekerjaan. Kalau misalnya pekerjaan itu bisa diselesaikan waktu itu juga, ya selesaikan waktu itu juga, itu lebih baik. Nah, time management itu memang penting untuk kita yang sekolah. Kalau misalnya mau membuka small business, kalau saya pribadi, karena weekdays saya full sekolah, saya hanya kerja waktu weekend saja. Jadi saya hanya mengerjakan art commission saya itu waktu hari Sabtu dan Minggu saja. Kemudian saya juga menulis kayak waiting list customer saya. Jadi saya mengerjakan art commissions itu secara urut. Siapa yang pesan duluan gitu. Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, saya juga akan menutup sementara commission saya kalau acara sekolah saya lagi padat gitu. Jadi kalau misalnya lagi padat, saya akan tutup sementara, lalu akan buka kembali kalau kegiatan sekolah saya sudah lebih senggang. Bisa melanjutkan pekerjaan saya. Baik, terima kasih. Ini poin yang penting bagi adik-adik semua nih, Kak Devoria. Jadi untuk bisa sama-sama menjalankan passion, tapi masih usia sekolah, masih harus ada tugas-tugas yang dikerjakan. Poin penting, nah, dicatat, digarisbawahi, di stabilo atau diberi warna, time management. Ya, time management ini penting sekali karena kalau kita punya passion, kita mau kembangkan, ya kita harus bisa bagi waktu itu dengan baik yang disampaikan Kak Devoria, sehingga waktunya kita untuk mengerjakan tugas ya jangan ditunda, kita harus mengerjakan sehingga ketika sudah selesai kita bisa fokus lagi kepada apa yang menjadi passion kita. Nah, ini menarik nih, ini perlu dicatat sehingga adik-adik yang punya passion gambar di bidang seni yang lain, dance atau yang lain, bisa mencoba mengikuti apa yang disampaikan oleh Kak Devoria. Kak, kalau boleh tahu nih, untuk membuat karyanya Kak Devoria, digital art maupun yang lain, biasanya itu menggunakan aplikasi apa, Kak? Iya, aplikasi. Kalau digital art menggunakan aplikasi apa itu juga saya sendiri menggunakan aplikasi itu banyak ya. Maksudnya saya nggak hanya menggunakan satu aplikasi, saya menggunakan aplikasi banyak. Kemudian saya juga setelah menggambar, saya juga masih diedit. Kalau misalnya bikin animasi juga masih diolah ke video lagi, itu juga diedit pakai aplikasi lain lagi. Nah, untuk aplikasi ini juga ada banyak yang bisa dipakai. Ini juga cocok-cocokan ya. Kalau misalnya kalian cocok pakai yang ini, pakai yang itu, juga bisa dicoba sendiri. Nah, beberapa rekomendasi yang bisa dipilih untuk mana yang cocok itu biasanya pakai Procreate, Ibis Paint X, Adobe Photoshop, atau Illustrator. Kemudian kalau untuk edit itu juga bisa pakai Snapseed, pakai InShot, kemudian pakai ya itu sih, sekitar itu. Photo Wizard juga bisa. Ya. Kalau misalnya untuk adik-adik ini mau mencoba mengikuti jejak Kak Devoria berkaitan dengan digital art, kira-kira dari yang tadi disampaikan oleh Kak Devoria, yang paling mudah untuk memula untuk adik-adik ini mau mencoba itu kira-kira yang mana, Kak? Ataukah semua sulit nih? Atau gimana nih? Iya, sebenarnya bisa semua kok. Mungkin yang agak rumit itu mungkin Photoshop ya. Jadi mungkin bisa coba Ibis Paint X. Ibis Paint X ya, gitu ya. Oke, karena kalau Photoshop atau mungkin Procreate juga nggak apa-apa, tapi mungkin bisa Paint X. Baik ya. Photoshop mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi ya, tapi sepertinya mungkin ada siswa-siswa yang juga jago sepertinya Kak ya. Oke, tapi butuh ya usaha yang lebih keras lagi untuk bisa menggunakan itu karena tidak mudah begitu. Baik Kak, kalau boleh tahu nih,
eh, untuk mau mendesain itu apa saja yang perlu dipersiapkan selain tentunya aplikasi-aplikasi itu? Ada hal yang lain mungkin nggak? Ya, kalau untuk digital art, ya yang selain aplikasi kan kita juga butuh perangkat ya. Kita bisa pakai iPad, bisa pakai laptop. Kalau laptop mungkin bisa pakai Wacom yang dihubungkan dengan laptop. Kemudian bisa pakai tab. Kalau misalnya pakai iPad juga bisa pakai Apple Pencil. Kalau misalnya nggak ada, pakai jari juga nggak apa-apa. Saya sendiri juga langsung pakai jari. Lalu yang diperlukan juga, kita juga perlu inspirasi. Kalau cari inspirasi juga bisa cari dari mana aja juga bisa ya. Bisa dari Pinterest, bisa dari Instagram. Kemudian juga yang penting juga butuh mood ya. Kalau misalnya kita moodnya itu sedang nggak bagus gitu, kalau menurut saya jangan gambar dulu, karena kalau moodnya itu nggak bagus nanti hasilnya bisa kurang maksimal. Oke, ini poin penting juga ya. Mood itu bisa mempengaruhi hasil karyanya ya, hasil desain kita. Kalau misalnya lagi tidak senang, lagi nggak totalitas, kita istirahat dulu. Sehingga kalau misalnya kita kerja, ya membuat desain itu ya supaya tidak asal-asalan, tapi memang bisa benar-benar menghasilkan suatu desain yang bagus begitu ya Kak Devoria. Terima kasih Kak Devoria. Kak, boleh dong mungkin share sedikit ya, ada mungkin video atau tutorial dari Kak Devoria ketika Kak Devoria mencoba untuk membuat satu desain. Ya, jadi saya akan share screen ini video speed paint saya untuk menggambar yang jadi background saya ini. Saya akan share screen.
Iya, itu kira-kira seperti itu. Kalau saya menggambar background yang saya pakai, itu seperti itu kira-kira prosesnya. Ya, terima kasih. Jadi itu proses Devoria membuat desain background seperti yang sekarang digunakan oleh Devoria. Ya, dan juga background itu sudah di-share di chat Zoom. Nanti saat foto bersama mungkin ada yang mau gunakan, boleh ya. Itu Kak boleh cerita sedikit tentang desainnya itu. Gimana Kak waktu mendesainnya itu, inspirasinya dari mana atau sehingga bisa menghasilkan desain yang seperti yang Kak Devoria gunakan itu? Iya, kalau untuk desain itu itu kan temanya kan katanya untuk poster, temanya itu tentang adventure. Jadi saya mengambil film Jumanji, poster film Jumanji sebagai inspirasi. Kemudian saya makanya tadi di videonya kan ada saya menaruh poster Jumanjinya untuk contoh color scheme-nya. Jadi saya mengambil warna-warna yang dipakai di Jumanji itu, kemudian saya juga mengambil vibe-nya dan membuat ini. Jadi itu inspirasinya dari poster film Jumanji. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Kira-kira saat kita akan mendesain, membuat sebuah gambar, tips triknya itu apa Kak? Untuk adik-adik semua ketika mau mencoba nih entah digital ataupun dalam bentuk apa ya kartun atau apapun itu. Nah, kira-kira tips and trik saat menggambar itu gimana Kak? Apalagi digital art gitu ya, gimana Kak? Ya, sebenarnya yang paling penting ya itu juga kita harus original. Jadi jangan sampai kita itu copy orang lain. Itu tadi maksud saya yang saya bilang, apa sih inspirasi saya dalam menggambar desain ini. Jadi kita itu harus mengambil inspirasi. Mengambil inspirasi itu bukan berarti kita itu copy kayak menjiplak. Ini contohnya kayak gini terus kita jiplak gitu. Nah, pokoknya kita itu harus jadi original dan kita harus cari art style kita sendiri. Karena art style itu juga nggak bisa ya kalau nyontoh orang gitu. Karena art style itu unik, punya kita sendiri-sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa ketemu art style kita juga harus konsisten. Kemudian kita juga harus sering-sering untuk latihan. Kalau misalnya dalam menggambar ya, kita harus sering-sering menggambar. Kalau misalnya kita sudah kebiasa sering gambar itu, nanti kita bisa makin cepat dalam menggambar dan hasilnya bisa makin lama makin bagus. Baik, terima kasih untuk tips and trik saat menggambar yang tentunya menjadi satu pelajaran yang penting untuk adik-adik semua yang ada di sini ketika mereka ingin mencoba menekuni digital art ya, sehingga mereka bukan saja sekedar mencoba tapi juga yang paling penting adalah tidak copy paste. Kita mencoba menghasilkan karya yang original, memang karya kita dengan kekurangan-kekurangan yang ada, tetapi itu hasil karya kita. Boleh mengambil inspirasi dari banyak orang atau dari banyak hal, tapi tetap harus original karya kita. Thank you Kak Devoria yang sudah sharing untuk adik-adik saat ini. Ya, tentunya sangat menginspirasi sekali dan kita sudah lihat di kolom chat ada begitu banyak pertanyaan yang tentunya menunggu untuk dijawab oleh Kak Devoria. Mereka sudah penasaran, sudah mengajukan banyak pertanyaan, bahkan pada saat Devoria masih menjelaskan sudah banyak pertanyaan ini. Oke, Devoria kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Oke, terima kasih untuk Devoria yang sudah menceritakan pengalamannya, menampilkan karya-karyanya yang sudah bisa kita lihat semua saat ini. Dan sekarang kita akan masuk kepada tanya jawab. Ya, sudah ada banyak pertanyaan. Kita mencoba dulu menjawab beberapa ya Kak. Kita lihat dulu. Ya, kita akan melihat ini sudah ada. Oke, ini mungkin tadi sudah dijawab oleh Devoria. Mulai buka commission, mulai kapan? Awalnya bagaimana buka commission? Ini dari Michelin Ananda Mutiara, 8421. Ya,
tadi saya sudah mention, saya pertama kali buka commissions pada September 2020. Dan awalnya gimana itu ya, saya membuka account Drawn by Deforia itu juga dari saran teman-teman saya. Dan customer pertama saya itu juga teman saya sendiri. Gitu sih. Oke, awalnya berarti dari orang-orang terdekat ya, dari teman atau mungkin ada keluarga-keluarga terdekat. Nah, mulai dari situ ya sampai terus bukan saja di Indonesia, bukan saja orang-orang terdekat, tapi juga sampai ke internasional. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Jadi kira-kira dapat penghasilan itu berarti dari usia berapa itu, Kak? Kapan itu, Kak? Ini dari Nicole Feren. Berarti apakah yang usia 15 tahun itu atau bagaimana, Kak? Oh, enggak. Saya pertama dapat penghasilan ya dari tahun 2020 akhir itu. Karena yang sebelum-sebelumnya yang realism itu saya nggak buka commission. Cuma memposting karya-karya saya saja. Jadi saya belum dapat penghasilan waktu itu. Berarti baru dari 2020 ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Dari 8903 Alex. Kak, kalau boleh tahu modal awalnya berapa ya untuk bisnis kecil itu? Ya, kalau modal sih mungkin cuma modal untuk ininya ya, untuk beli perangkat-perangkatnya, misalnya kayak membeli, kalau misalnya sudah punya ya bagus. Sebenarnya kalau dibilang modal ya cuma itu aja sih, cuma perangkatnya aja. Jadi kalau misalnya beli iPad atau beli laptop. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk menurut saya enggak, karena kan digital art. Jadi itu kan program dari aplikasi. Ya baik, jadi untuk langkah awalnya tentunya perangkat yang kita gunakan, kemudian kita juga punya media sosial, nah itu bisa untuk kita mempromosikan gambar kita. Nah itu langkah awalnya, jadi tidak perlu modal 100.000, 200.000 dan sebagainya, ya paling hanya untuk membeli perangkat itu saja ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari James, tadi juga mungkin sudah terjawab ya. Kak kan Kak lagi sekolah, kalau misalnya sedang ujian begitu bagaimana? Ya tadi sudah dijawab juga ya. Membagi waktu time manajemennya. Kalau misalnya tadi Kak Deforia mengatakan kalau lagi ujian ya berarti close order, tidak ada begitu ya, betul ya? Kalau misalnya sudah senggang lagi baru open order lagi, bisa custom lagi seperti itu. Tadi sudah terjawab pertanyaan dari James. Kemudian ada pertanyaan dari Vanessa juga, ini tadi sudah terjawab. Bagaimana membuka commission? Bagaimana ya? Tadi sudah di awal, jadi pertanyaan juga awalnya ya dari teman-teman, orang-orang terdekat, kemudian media sosial akhirnya berkembang ya. Kemudian juga bukan saja di Indonesia tapi juga di luar negeri. Tadi seperti kalau di luar negeri itu ada namanya DevOps ya. Kalau di Indonesia seperti Shopee, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin dari situ juga bisa juga dan sebagainya ya. Oke, itu sudah terjawab pertanyaan dari Vanessa. Berikut Kak, ada pertanyaan lagi dari Michelle. Setelah ini apakah punya rencana untuk dikembangkan ke yang lain atau yang seperti apa, Kak? Ya, kalau untuk digital art mungkin saya akan tetap seperti ini. Saya belum tahu nanti ke depannya bisa dikembangkan dikembangkan ke mana, tapi ya menurut saya mungkin ini bisa dipakai untuk karir sampingan yang menjanjikan untuk bikin custom animation, bikin custom design. Sudah terjawab ya, bukan hanya sekedar gambar, tapi bisa ya suatu hal yang karya yang menjanjikan. Pertanyaannya Michelle sudah terjawab oleh Deforia. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nicole. Kak, tiap hari uangnya berapa? Nah, mungkin tadi sudah dijawab juga oleh Kak Deforia ya. Jadi tidak per hari begitu ya Kak ya? Ya tergantung dari customnya. Dan tadi sudah dikasih range atau charge untuk setiap desain itu berapa, begitu ya Kak ya? Jadi kalau misalnya satu desainnya, tadi Kak Deforia mengatakan
bisa pengerjaannya 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu, ya berarti mungkin penghasilannya ya sesuai desain atau proyek yang sedang dikerjakan gitu. Jadi tidak menentu, tidak per hari, bisa juga per minggu atau per bulan dan lain sebagainya. Itu ya Kak Devoria ya, yang tadi sudah dijelaskan. Baik, ada pertanyaannya lagi Kak dari Joe Berry 7116. Kak, bagaimana cara kakak dapat lebih banyak lagi pelanggan? Selain mungkin tadi dari Instagram, cara yang lain gimana Kak? Ya, selain yang tadi sudah saya sebutkan, kalau misalnya saya membuat custom animation untuk orang-orang yang terkenal, jadi, kalau kalian tahu artis yang namanya Naura Ayu, ya itu YouTube intronya saya yang buat animationnya. Gitu. Jadi kita menambah potential customers dari situ juga. Jadi saya membuatkan YouTube intro, maksudnya animation ini bisa dibuat YouTube intro juga. Jadi YouTube intro itu bisa, kalau orang-orang lihat di YouTube kan ada nama saya, maksudnya animationnya saya yang buat gitu. Ya, bisa dari situ. Selain Naura Ayu, saya juga pernah membuat intronya Daisy Joy, itu juga dia YouTuber dari Korea. Wow, keren ya. Ya, jadi untuk melihat lebih lagi karya-karya Kak Devoria nanti bisa kunjungi YouTube-nya tadi siapa itu? Ada YouTube-nya Naura, Daisy Joy, dan mungkin yang lainnya supaya lebih tahu lagi, belajar banyak lagi, mencari inspirasi, nguliknya dari situ, dari punyanya Kak Devoria juga bisa ya. Oke, semangat ya untuk terus belajar, untuk mencari inspirasi dari mana saja. Nah, ini ada pertanyaan lagi ada banyak sih pertanyaannya. Ini dari Davina. Lama waktu dan deadline untuk mengerjakan commission apa ditentukan dari commissionnya atau bagaimana? Apakah kalau commissionnya dengan budget yang tadi besar, apakah itu akan lebih lama atau lebih cepat atau gimana? Tergantung apa? Iya, saya biasanya tanya ya ke customer saya, apakah perlu, maksudnya apakah urgent. Kalau misalnya urgent, saya juga bisa memprioritaskan commission-nya dia. Tapi juga saya biasanya juga tetap jujur kalau misalnya saya masih sekolah dan saya mungkin masih lagi sibuk sekolah gitu, ya saya tetap bilang apa adanya kalau misalnya saya sedang sibuk sekolah dan kayaknya masih belum memungkinkan untuk bisa hari ini selesai gitu misalnya. Tapi kalau misalnya dia butuh urgent ya seperti yang saya bilang tadi, bisa. Dia yang tentukan juga bisa. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan lanjutan? Masih banyak pertanyaan Kak, karena sangat menarik sekali ya. Banyak yang akhirnya senang nih, jadi banyak pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan dari Praiselia 7322. Kak, kan mungkin ada beberapa orang yang tidak suka atau mungkin mengejek karya kakak. Nah itu gimana caranya Kak agar tidak down? Mentalnya itu gimana supaya tidak down? Ya, menurut saya pribadi memang kalau ada orang nggak suka itu nggak apa-apa ya, karena kan selera orang itu beda-beda. Jadi saya nggak take itu personally. Jadi saya ya sudah, kalau kamu nggak suka ya sudah. Karena ya selera orang berbeda-beda. Misalnya menurut orang A gambar saya bagus, menurut orang B nggak bagus ya nggak apa-apa. Pokoknya ya jangan di take personally itu sih. Ya, jadi ini catatan penting juga untuk adik-adik semua. Nah, ketika misalnya kita sudah mencoba menghasilkan suatu karya, ada pandangan-pandangan atau mungkin masukan yang membuat kita mungkin, oh karyamu kurang begini-begini. Ya, tadi Kak Devoria mengatakan, ya setiap orang punya pandangan yang beda-beda. Ya, kalau misalnya itu masukan yang membangun bagi kita terima, tapi kita tidak usah kemudian menjadi down dengan itu. Ya, kita terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Oke, terima kasih. Devoria, ini masih ada pertanyaan lagi, masih banyak nih Kak. Kak, apa ini dari siapa nih? Sean Nicholas 9729. Maaf Kak, apakah ada minat untuk merekrut
draw line, karena apabila semua diatasi sendiri, kan ada batas untuk mengembangkan usaha tersebut. Atau apakah ada minat untuk membangun usaha baru yang mudah untuk dikembangkan? Iya. Menurut saya, kalau usaha yang lebih gampang untuk dikembangkan, karena menurut saya ini kan passion saya, jadi menurut saya kerja seperti ini juga gampang dan saya juga enjoy karena ini passion saya. Jadi sepertinya untuk in the near future, menurut saya enggak deh kalau untuk ada minat untuk membangun usaha yang baru. Kemudian untuk merekrut orang lain, artis lain, sepertinya juga enggak, karena seperti yang sudah saya mention, kalau art style kita itu beda-beda. Jadi menurut saya juga lebih baik kalau saya sendiri. Baik, terima kasih Kak Devoria. Pertanyaan selanjutnya Kak. Kira-kira apa tips cara memasarkan produk Kak? Ini dari Moreno, kelas 83, absen 21. Iya. Untuk tips memasarkan produk, ya yang penting itu kita harus konsisten bikin konten ya. Kalau misalnya yang saya sudah bilang tadi, kalau misalnya kita sering post konten, nanti konten kita kalau misalnya orang-orang suka kan bisa masuk ke explore page. Gitu. Kemudian dari explore page itu nanti orang-orang kalau misalnya ada yang tertarik bisa follow kita, terus bisa custom di kita gitu. Selain itu mungkin juga bisa coba ada kan feature untuk promote di Instagram, ada promotions itu yang dari Instagram, tapi itu berbayar ya. Kalau misalnya berminat juga nggak apa-apa untuk coba promosi yang berbayar itu. Kemudian juga bisa selain sering post di Instagram juga bisa post konten di TikTok juga untuk memasarkan. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya, Kak Devoria, dari Felicia Kimberly, 9408. Saya mau tanya Kak, perlu nggak sih kalau bisnis kita ini lagi naik daun dan harus meninggalkan sekolah sementara waktu? Kita beneran harus cuti sekolah sebentar untuk mengerjakan bisnis kita. Yang mungkin ya nanti pada saat kuliah atau gimana gitu, jenjangnya lebih tinggi gitu Kak. Mungkin gimana Kak? Iya, kalau menurut saya nggak perlu ya, karena saya menganggap kerjaan saya ini sebagai kerjaan sampingan. Jadi yang menjadi prioritas saya tetap sekolah. Apalagi kalau misalnya nanti sudah kuliah ya. Kalau kuliah kan gimana ya? Kalau misalnya sekolah kan guru itu masih ngurus ya, kayak oh ini kamu tugasnya belum, masih diingetin gitu. Kalau misalnya nanti sudah kuliah kan lebih dosennya kayak lebih nggak perhatiin gitu loh. Kayak misalnya kita mau nggak kerjain kayak ya sudah, kayak ada konsekuensinya sendiri. Jadi kayak menurut saya ya yang prioritas tetap sekolah. Menurut saya nggak perlu sampai cuti gitu. Kalau misalnya butuh waktu lebih ya bisa dipakai waktu liburan saja, waktu liburan sekolah. Oke, baik. Terima kasih Kak Devoria. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Evan Wijaya. Permisi Kak, boleh tahu apakah ada teman kakak yang membuka bisnis di usia yang kurang lebih sama? Bila ada, apakah banyak teman-teman kakak? Oke, silakan. Ya, kalau teman sekolah saya ada, tapi nggak banyak ya. Yang sama-sama membuka art commission juga ada, beberapa teman dekat saya, kebetulan juga mereka passionnya juga di art. Jadi kita juga sama-sama support satu sama lain. Kemudian kalau small business owners yang saya kenal, itu rata-rata juga seumuran saya. Jadi rata-rata ya umurnya sekitar berapa ya? Sekitar 14 sampai 20-an. Gitu sih. Kebanyakan kalau small business owners juga segituan umurnya. Oke, jadi untuk usianya itu kurang lebih sama-sama ya. Ada, tapi mungkin ada yang di bidang lain, tidak di digital art gitu ya.
Baik. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin sharing aja Kak, mungkin sedikit informasi ini dari Nicole Feren. Saya passionnya itu di YouTube Kak. Jadi YouTuber itu di umur 9 tahun. Nah, ini cuma sharing. Jadi terus digeluti supaya seperti Kak Devoria berhasil ya menggeluti from passion to business untuk Nicole Feren ya. Berikutnya Kak ada pertanyaan dari Nathanael Kenny 8422. Kak, saya suka menggambar anime ya, dan kadang saya buat komik, tapi kadang posenya jelek gitu, dan saya kadang kesusahan buat pose-pose yang rumit, kadang juga lakukan baju itu susah Kak. Nah, gimana? Ada tips atau saran dari Kak Devoria ini gimana? Iya, kalau belajar anatomi dulu saja, maksudnya bisa cari reference di Pinterest mungkin untuk inspirasi aja. Jadi banyak-banyak belajar dari orang lain gitu, dari karya-karya orang lain kan bisa dipelajari. Terus ya sering-sering latihan aja. Baik, terima kasih Kak. Terus latihannya supaya hasilnya semakin baik lagi. Kak, pertanyaan dari Michelle lagi nih Kak. Selama membuka commission, ada nggak pengalaman buruk dengan yang custom ke kita itu? Ada nggak? Ada dong. Ya, jadi waktu itu ya ini sebenarnya agak rumit ya ini masalahnya. Jadi waktu itu saya ada customer yang kebetulan juga dari luar, dari US, dia minta custom logo gitu. Nah, kemudian dia tuh kirim reference pic, terus habis itu dia minta itu konsepnya sama. Nah, kemudian saya waktu itu juga belum gimana ya, belum mengerti kalau ngambil konsep dari orang lain itu juga salah. Jadi itu kan makanya saya bilang jangan sampai copy orang lain gitu. Lalu saya bilang ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu sudah dapat izin dari orang yang membuat karya itu untuk konsepnya diambil gitu. Walaupun hasilnya itu beda, tapi kan konsepnya sama. Jadi itu bisa dibilang sebagai plagiarism. Nah, terus akhirnya katanya dia sudah meminta izin, terus akhirnya saya buatkan, lalu dia bayar saya sudah kirim, lalu saya memposting hasil itu ke Instagram saya. Kemudian ternyata itu konsepnya itu dari teman saya yang juga digital artist. Dan kemudian saya akan cerita ke dia kalau misalnya katanya dia sudah minta izin ke kamu. Nah, ternyata dia itu bohong gitu. Akhirnya masalahnya jadi rumit dan akhirnya saya mengalah, dan karena itu juga part salah saya juga, karena saya mau menerima walaupun itu konsepnya nggak original. Jadi itu kan juga salah saya. Jadi saya akhirnya menyuruh dia untuk tidak memakai logo itu dan saya refund. Berarti itu satu pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan ya, tapi dari situ banyak belajar untuk kedepannya bagaimana lebih hati-hati dan bagaimana ketika bekerja sama ya dengan orang lain. Baik, terima kasih Devoria. Ada pertanyaan selanjutnya dari Sean 9729. Apakah memang penghasilan dari usaha kakak ini memang sangat diperlukan, ataukah apakah ini usaha untuk belajar nanti membuat usaha yang lebih besar lagi? Oh iya, saya kan sudah bilang tadi kalau penghasilan sebenarnya saya mulai membuka small business ini hanya untuk senang-senang saja. Jadi sebenarnya nggak ada kayak tujuan yang besar. Tapi kemudian saya akhirnya kok menjanjikan juga. Akhirnya saya berencana untuk memakai penghasilan saya ini untuk nanti ke depannya studi saya selanjutnya. Jadi lebih ke untuk tadi, untuk studi dan studinya di Prancis tadi ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Kak dari Clarin.
Kak, ketika kakak menggambar, apa kakak pernah merasa tidak pede dengan art style? Kira-kira di posisi tersebut apa yang kakak lakukan? Tidak percaya diri dengan gambarnya tadi. Iya, kebetulan saya nggak pernah sih nggak pede sama hasil karya saya. Jadi ya gimana ya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang art style orang itu beda-beda. Jadi kalau kan selera orang juga beda-beda. Jadi misalnya kalau ada yang nggak suka juga ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Jessica. Kak, kalau misalnya ada orang yang mengambil gambar kita gimana? Oke, pernah mungkin menemukan atau tahu gitu? Ya, mengambil karyanya Kak Devoria, kemudian menjadikan itu sebagai karyanya, atau gimana? Pernah ada gitu? Ya, kalaupun misalnya ada, gimana nih? Iya, Artinya? nggak bisa dihindari ya, pasti ada yang kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri sih, ya saya biarkan saja. Kayak maksudnya, ya orang-orang juga sudah tahu itu karya siapa. Kalau misalnya dia mau pakai, ya ya sudah. Maksudnya itu juga nggak bisa dihindari. Memang ada orang-orang yang kayak gitu. Pokoknya ya kita nggak usah di take personally dan kita tetap terus berkarya. Nggak usah dihiraukan orang seperti itu. Baik, terima kasih. Intinya bahwa orang kalau mengenal kita, orang sudah tahu karya kita. Jadi ketika mungkin karya kita diambil, orang yang mengenal kita, ya tahu betul ini karyanya siapa. Dan menurut Kak Devoria, ya terus aja berkarya. Itu karena kita tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa hal itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin, itu pasti terjadi. Tapi Kak Devoria mengatakan, ya, tetap aja berkarya. Ya. Terima kasih Kak Devoria. Ini pertanyaan dari Jessica Ibu Kak ya. Jessica kelas 9, 10, absen 17. Pertanyaan dari Sean ini berikutnya, apakah penghasilan sudah menutup biaya modal? Ini tadi sudah dijawab oleh Kak Devoria ya. Modal awal sih nggak ada, cuma untuk perangkat teknologi itu aja. Jadi kalau mau ditanya apakah penghasilan sudah menutup biaya modal, ya karena tidak ada modal, hanya untuk perangkat itu aja. Kalau kita punya perangkat, ya yang membutuhkan banyak modal lagi untuk terus mengembangkan bisnis ini. Oke, tadi sudah terjawab. Ada pertanyaan lagi Kak dari Michelle. Kak, gimana sih cara kita mengetahui jika karya kita itu bisa kita jual? Saya punya karya gambar-gambar ini, bagaimana supaya tahu bisa dijual? Gimana Kak? Apakah mungkin mencoba aja? Itu atau gimana? Ya, karena saya dulu waktu pertama kali membuka, saya juga nggak tahu. Emangnya ini ada yang mau beli karya saya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, pokoknya coba aja. Coba kamu posting karya kamu di misalnya di Instagram gitu. Coba aja, nggak apa-apa. Oke, dicoba saja. Dicoba di publish, kalau ada yang berminat siapa tahu. Iya. Memberikan informasi kalimat pengantar, jika ada yang berminat silahkan hubungi saya. Nah, itu juga bisa. Jadi kan kita mencoba, akhirnya kita tahu ternyata ada yang tertarik nggak nih dengan karya kita, gitu menurut Kak Devoria. Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak dari James 7114. Kak, kalau seperti yang tadi Kak Devoria tampilkan tadi video membuat intro itu, apakah itu termasuk endorse? Apakah kita membayar atau gimana Kak? Iya, itu bukan endorse ya. Jadi itu waktu itu Nauranya sendiri yang reach out ke saya dan minta dibikinkan YouTube intro. Dan selama ini saya belum pernah endorse ke orang-orang untuk promote karya saya, dan selama ini mereka yang reach out ke saya. Jadi saya nggak membayar, tapi mereka yang membayar saya. Baik, keren Kak Devoria. Berarti memang karya-karyanya Kak Devoria ini jadi dikenal banyak orang, tertarik, dan akhirnya ya mereka menghubungi Kak Devoria, betul ya? Baik, terima kasih. Sudah terjawab pertanyaan dari James. Masih ada pertanyaan lagi, Kak? Dari Beatrice Ugeng Pranoto. Ya, pertanyaannya, hai Kak Devoria, saya mau tanya Kak, kalau misalnya tentang ilmu marketing online, apa yang mungkin bisa diterapkan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, supaya bisa menembus target penjualan seperti ilmu marketing online yang bisa diterapkan untuk merintis usaha? Wow, pertanyaannya berat ini Kak. Iya, minta maaf ya, tapi saya nggak pakai
e-commerce seperti itu. Jadi saya juga kurang tahu. Mungkin ya, tapi saya kurang tahu ya karena saya juga nggak pakai. Jadi mungkin bisa sering list barang gitu. Oke. Baik, jadi untuk Beatrice pertanyaan yang ini Kak Devoria belum punya pengalaman tentang ini, jadi masih belum bisa benar-benar menjawab pertanyaan ini ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kita lihat lagi ya Kak Devoria untuk pertanyaan dari Davina Kak. Ini mungkin tadi berkaitan dengan yang mood tadi Kak saat harus mengerjakan desain. Kalau sedang dapat commission tapi sedang art block atau sedang tidak mood, itu commissionnya tetap harus dikerjakan apa adanya atau bisa ditunda? Iya, menurut saya ditunda saja. Maksudnya kan kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi, saya biasanya art block itu ya cuma 1 hari. Jadi kayak misalnya saya hari ini sedang nggak mood gitu ya, saya kerjakan besok. Lebih baik ditunda daripada kalau misalnya lagi gak mood nanti hasilnya tambah gak maksimal. Baik, berarti kita juga perlu istirahat sejenak ya kan untuk nanti bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Terima kasih. Sekarang ada pertanyaan dari Maria Linawati. Bagaimana transaksi dengan orang luar untuk memastikan akun kita itu tidak tipu-tipu? Iya. Kalau itu sih bisa didapatkan dari kayak kalau di account saya kan ada highlights yang mentions, jadi itu ada orang-orang yang commission di saya, kemudian mereka tag saya gitu. Jadi itu bisa jadi bukti kalau misalnya saya trustworthy. Dan kemudian saya juga ini ya, mungkin saya bisa share screen. Saya akan menunjukkan gimana saya meyakinkan kayak orang lain. Sebentar ya. Nah, ini di Instagram saya memiliki ini yang namanya review post. Dan ini saya meminta semua customer saya yang pernah commission di saya untuk memberikan saya review. Jadi di comment section ini, isinya ini mereka yang sudah pernah commission di saya, mereka memberikan review mereka. Jadi seperti ini, kayak misalnya ini bisa dilihat ini. Jadi ini bisa menjadi bukti kalau saya trustworthy. Jadi ini ada beberapa komen, kayak ada sekitar 20-an. Jadi orang-orang bisa lihat di comment section ini untuk tahu kalau misalnya kita nggak tipu-tipu. Gitu sih. Sama yang saya tadi bilang yang mentions, ini ada di sini, di highlights. Ini orang-orang yang mentions, yang repost gitu. Jadi ini bisa juga jadi bukti kalau misalnya kita nggak bermaksud untuk nipu. Kurang lebih gitu sih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan ya lagi ya Kak. Ya, ini dari Jenny. Apakah pernah merasa stuck sama ide-ide waktu lain? Cara mengatasinya itu gimana? Iya, tentu saja pernah ya. Apalagi kalau misalnya lagi kepikiran kayak tugas sekolah banyak, gitu. Pasti jadi nggak ada ide gitu. Tapi ya kita bisa selalu cari inspirasi. Misalnya buka Pinterest, buka Instagram, nanti kalau misalnya ketemu apa gitu bisa dijadikan untuk inspirasi untuk kita bisa tetap desain. Baik, terima kasih Kak Devoria. Ini masih ada pertanyaan, masih boleh lagi ya Kak? Beberapa pertanyaan lagi sebelum kita nanti akan mengakhiri karena terbatas waktu juga. Ya, ini pertanyaannya dari Aileen. Kalau bagian promosi, apakah menggunakan aplikasi YouTube itu bisa membantu meningkatkan potensial customer atau target audiens yang sesuai dengan YouTube? Apakah dengan YouTube ini bisa membantu meningkatkan customer? Saya pribadi saya nggak publish gambar-gambar saya di YouTube, tapi bisa kok.
karena ada sepupu saya yang juga digital artist dan dia juga buka art commissions dan dia juga memposting karya-karyanya dia di malah banyak social media platform. Dia punya Twitter, punya YouTube, dan dia juga publish karya-karyanya dia di situ. Jadi ya tentu saja itu bisa meningkatkan potential customers. Baik, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan yang terakhir. Dari Jessica, Kak boleh saranin community untuk artis? Ya, apakah bisa dijawab atau gimana nih Kak? Ya, kalau saya nggak ada sih. Maksudnya yang saya tadi bilang komunitas small business itu juga dalam apa ya? Itu juga kenalan. Jadi itu nggak bisa kalau misalnya dibilangin kayak ada minta di add gitu. Jadi itu ya harus gimana ya? Harus kenalan sendiri, harus berteman sendiri. Nanti kita juga kalau sudah berteman, nanti teman kita banyak di small business ini, nanti juga kita bisa bikin grup sendiri dan untuk saling support gitu sih. Baik, terima kasih Kak Devoria sudah menjawab pertanyaan dari adik-adik semua dan juga Bapak Ibu yang ada di sini yang join bersama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, untuk rasa penasaran kita akan digital art ataupun berkaitan dengan small business ini. Mari yang punya passion di situ, jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk terus mencoba mengembangkan sehingga dari passion kita bisa gerak ke bisnis, bisa mendapatkan penghasilan dengan passion yang kita miliki ya. Jangan menyerah ketika ada tantangan, terus mencoba. Oke. Kak, ini satu pertanyaan dari saya terakhir ya, sebelum kita mengakhiri. Tadi Kak Devoria menampilkan desain-desain berkaitan dengan digital art itu yang mungkin lebih bisa dikatakan lebih modern gitu ya, dari stylenya dan lain sebagainya. Bagaimana, apakah pernah berkaitan dengan mungkin temanya etnik atau etnis atau tentang Indonesia? Apakah pernah? Apalagi sekarang kita di bulan Agustus nih, baru saja memperingati kemerdekaan Indonesia dan juga berkaitan dengan P3 EduFest. Nah, kita lihat tadi sudah berkunjung ke daerah-daerah. Apakah desain atau digital artnya Kak Devoria pernah yang mengangkat tema Indonesia? Iya, kebetulan selama ini belum pernah ya, cuma pernah sekali saja, yaitu waktu kemarin lomba 17 Agustusan di sekolah saya ikut lomba desain baju yang temanya kemerdekaan. Mungkin saya bisa share screen hasilnya. Boleh Kak, silakan. Ya, jadi ini desain saya untuk lomba desain baju yang 17 Agustusan. Ya, ini saya mengangkat tema tentang ini adalah hewan yang udah mau punah di Indonesia. Jadi ini cendrawasih, harimau sama komodo ya. Iya, iya. Ini saya udah kasih penjelasannya. Kemudian saya juga memasukkan ada batik. Ini adalah motif batik kawung. Kemudian yang atas ini adalah motif batik parang. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus untuk yang sepatunya ini saya menggunakan, ini sebenarnya bentuknya badannya harimau Sumatera. Terus ini stripes-nya ini ada 8 yang melambangkan bulan Agustus, ya, bulan kemerdekaan Indonesia. Gitu sih. Ya, baik Pak Devoria, sangat menarik sekali. Jadi tidak hanya yang umum, yang modern, tapi tema Indonesia, memperingati kemerdekaan juga ada. Keren. Ya, mari kita berikan love, jempol ke atas untuk Kak Devoria yang hari ini sudah membagikan hal yang sangat menarik untuk kita semua. Ayo silakan berikan reaction, love, senyum, jempol untuk Kak Devoria. Keren sekali Kak. Terima kasih untuk
sharing yang luar biasa, sudah menunjukkan gambar atau karya-karya yang luar biasa untuk adik-adik yang sudah bergabung saat ini di Techminar From Passion to Business, dan juga untuk Bapak Ibu semua. Ini suatu hal yang menarik, jadi bukan saja tentang digital art, tapi kita punya passion apapun itu, kita bisa terus mengembangkan itu, ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dari belajar gagal kita coba lagi, kita bisa berhasil, ya. Terima kasih Kak Devoria, sekali lagi kami atas nama SMP Kristen Petrus 3 dan semua yang sudah bergabung dalam Techminar From Passion Bisnis mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Kak Devoria, sudah meluangkan waktu, membagikan pengalaman kepada kita semua. Ya, jangan Ya, selamat siang. Kak Devoria, di kesempatan ini sebelum berakhir nanti kita akan ada foto bersama, ya. Tapi sebelum foto bersama, diberi kesempatan dulu untuk semua yang hadir untuk nanti bisa untuk mengisi evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Sudah ada di chat Zoom linknya, ya. Untuk chat Zoom tadi sudah dikirim link untuk evaluasi, ya, bisa diisi evaluasi dari webinar kita, Techminar kita hari ini, From Passion to Business. Ya, kemudian untuk e-sertifikat akan diberikan ketika tadi sudah mengisi daftar hadir, ya, yang tadi sudah mengisi daftar hadir, nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Itu salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat adalah mengisi daftar hadir. Ya, apakah tadi ada yang belum mengisi? Ya, bagi yang belum mengisi segera diinfokan, ya, untuk nanti bisa mendapatkan e-sertifikat. Oke, bagi yang sudah mengisi evaluasi, kita akan foto bersama, ya. Mungkin tadi bagi yang sudah, ini ada beberapa yang sudah menggunakan background dari Kak Devoria. Silahkan bagi yang lain yang mau menggunakan boleh, ya, untuk kita nanti bisa foto bersama. Ada yang mau menggunakan punya Kak Devoria juga boleh, tidak apa-apa. Yang mau tetap misalnya ada kendala dan mau menggunakan yang seperti Bu Jubi juga boleh, tidak apa-apa, ya. Oke, silakan Bu Jubi ada punya 3 slide, silakan kita akan siap-siap untuk foto. Semua silakan open kameranya untuk kita foto bersama. Jika nanti ada pertanyaan lebih jauh atau mungkin tadi pertanyaannya belum terjawab karena banyak yang masuk, mungkin Bu Jubi terlewat untuk membaca, jangan sungkan-sungkan untuk DM Kak Devoria, boleh ya Kak kalau ada yang mau bertanya? Silakan DM, kunjungi Instagram Kak Devoria dan untuk bertanya lebih jauh lagi berkaitan dengan digital art ataupun bagaimana untuk memulai small business ini. Jangan ragu-ragu. Malu bertanya? Ya, kita tidak bisa berkembang, kita tidak bisa menjadi lebih baik. Jadi, kalau ingin bertanya, jangan ragu-ragu. Oke, sudah siap semua? Sudah open kamera? Ya, di slide yang kedua ini masih banyak yang belum open kamera, di slide yang ketiga juga. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Slide yang pertama kita akan ya, bersiap. Yang sudah on kameranya, posisinya, ayo dibetulkan supaya bisa terlihat wajahnya, berikan senyum yang terbaik. Kita foto bersama dengan Kak Devoria. Boleh mau berikan jempol begini, silahkan berikan gaya yang terbaik. Oke, satu untuk slide yang pertama. 1, 2, 3, senyum. Cheese. Oke, kita ke slide yang kedua. Semuanya tetap senyum karena tidak tahu ada di slide kedua, ketiga, atau pertama. Slide yang kedua, berikan senyum yang terbaik. Halo Elaine, Brian, yang lain, ayo silakan. 1, 2, 3, berikan senyum yang terbaik. Cheers. Oke, slide yang terakhir. Ya, slide yang terakhir masih banyak yang off cam, tapi tidak apa-apa, mungkin ada kendala. Kita akan mulai saja untuk slide yang terakhir.
Ya. Tetap berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Diingatkan sekali lagi, jangan lupa isi evaluasi. Sudah ada di kolom chat evaluasi? Ya. Sebentar. Silakan diisi, tadi sudah di-share untuk link evaluasi. Jadi ada dua. Yang pertama tadi ada evaluasi yang terakhir, yang pertama ada daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa diisi. Oke. Nah, setelah ini bagi yang mau mengikuti atau mendengarkan hasil dari rangkaian kegiatan EduFest, ya, untuk yang siapa yang menjadi pemenang mau tetap stay di Zoom ini, silahkan untuk mengetahui hasilnya ya. Jadi yang mau mengikuti hasil tetap stay di sini, tapi kalau yang sedang ada kegiatan boleh. Sekali lagi terima kasih untuk hasil rangkaian EduFest, lomba-lomba semifinal itu yang diikuti oleh adik-adik dari jenjang SD